Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap semoga kalian senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, materi sains hari ini adalah motion of object, gerakan benda. Silahkan kalian buka modul halaman 34. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang effect of force on motion of object, pengaruh gaya pada gerakan benda. Yang pertama, the force move a still object. Gaya dapat menggerakkan benda yang diam. Di situ terlihat seorang anak sedang mengambil dan menaruh buku di dalam perpustakaan. Books will move if people or pass them. Buku akan bergerak jika kita menarik atau mendorongnya. The pull or push that is exerted on a book is called force. Tarikan atau dorongan yang diberikan pada sebuah buku disebut dengan gaya. Object can move when apply force. Benda bisa bergerak saat diterapkan gaya. Jadi, ketika kalian ingin mengambil sebuah buku, kemudian kalian ingin menaruh kembali dalam rak buku, kalian bisa memberikan gaya tarik atau gaya dorong terhadap buku tersebut. Buku yang tadinya diam, ketika kalian berikan gaya, akan menjadi bergerak. Kemudian, yang kedua, the force settle a moving object. Gaya dapat menghentikan benda yang bergerak. Di situ terlihat gambar seorang anak sedang bersepeda. Ketika kalian mengayuh sepeda, kemudian kalian ingin berhenti, tentunya kalian dapat mengerem sepeda tersebut sehingga sepeda tersebut menjadi berhenti. When we stop the bicycle from moving, of course we will pull the bicycle brake. Saat kita menghentikan sepeda dari pergerakan, tentunya kita akan menarik rem sepeda. Bicycle brakes exert drag on the bicycle wheels. Rem sepeda memberikan gaya tarik pada roda sepeda, so that the bicycle wheels will slow down before finally stopping turning and causing the bicycle to stop moving. Sehingga roda sepeda akan melambat sebelum akhirnya berhenti berputar dan menyebabkan sepeda berhenti bergerak. Kalau kalian sedang bersepeda, kemudian kalian ingin berhenti, kalian bisa memberikan gaya dengan menarik rem sepeda. Kemudian rem sepeda tersebut akan memberikan gaya terhadap roda sepeda. Roda sepeda akan berjalan melambat, kemudian selanjutnya akan berhenti. Pengaruh yang ketiga yaitu the force change the velocity of the object motion. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Di gambar terlihat ada sebuah mobil yang mogok di tengah jalan. Kemudian kalian dan dengan kawan-kawan ingin membantu mendorong mobil tersebut. A broken car driven by 10 people will move faster than a car driven by 5 people. Mobil rusak yang dikendarai oleh 10 orang akan bergerak lebih cepat daripada mobil yang didorong oleh 5 orang.
A car driven by 5 people move faster than a car driven by 1 person. Mobil yang didorong oleh 5 orang akan lebih cepat daripada mobil yang didorong oleh 1 orang. The more people pushing, the more force is exerted. Semakin banyak orang yang mendorong, semakin banyak kekuatan yang ada. The greater the force applied, the faster the object moves. Semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin cepat benda bergerak. Jadi, ketika ada sebuah mobil yang mogok di tengah jalan, semakin banyak orang yang mendorongnya, tentunya gaya yang diberikan akan lebih besar, sehingga mobil dapat bergerak dengan cepat. Kemudian, jika yang mendorong mobil tersebut jumlahnya lebih sedikit daripada yang sebelumnya, maka gaya yang diberikan akan menjadi lebih kecil. Kemudian pengaruh yang keempat, the force change the direction of motion of the object. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contoh pada gambar tersebut yaitu 2 orang anak sedang bermain sepak bola. A soccer player can kick the ball from the corner of the field toward the center of the field. Seorang pemain sepak bola dapat menendang bola dari sudut lapangan ke arah tengah lapangan. There are also players who head the ball toward the goal. Ada juga pemain yang menyundul bola ke arah gawang. Heads and kicks are style. Kepala dan tendangan adalah gaya. Heads and kicks even indicate that force can change the direction of motion. Peristiwa menyundul dan menendang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerakan. Misalnya, kalian ingin menendang bola ke arah teman kalian. Tentunya bola tersebut akan bergerak mengikuti arah yang diberikan oleh kalian. Kemudian ketika kalian menyundul bola ke arah gawang, tentunya bola tersebut akan mengikuti arah menuju ke gawang, sesuai gaya yang kalian berikan pada bola tersebut. The next, terakhir, the force change the shape of the object. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Di dalam gambar di situ terlihat, contohnya adalah sebuah karet dan plastisin. The rubber that is pulled will stretch. Karet yang ditarik akan meregang. The length of the rubber is longer than before. Panjang karet lebih panjang dari sebelumnya. Rubber becomes stretched under the force. Karet menjadi elastis di bawah tekanan. This shows that the force can change the shapes of object. Ini menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Jika kalian ambil sebuah karet, kemudian kalian tarik, tentunya bentuk karet yang tadinya seperti lingkaran akan berubah menjadi lonjong. Selain itu, kita bisa melihat dari plastisin. Plastisin when pressed change its shape.
Plastisin saat ditekan dapat mengubah bentuknya. Plastisin is a material that easily change shapes. Plastisin merupakan bahan yang mudah berubah bentuk. If we pull or push plastisin, jika kita menarik atau mendorong plastisin, its shape will change according to the force that we apply. Bentuknya akan berubah sesuai gaya yang kita berikan. Misalnya, kalian ingin membuat seekor kambing dari plastisin. Kalian bisa berikan gaya tarik atau gaya dorong kepada plastisin sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Plastisin akan dengan mudah membentuk sesuai dengan gaya yang kalian berikan. Oke anak-anak, cukup sekian materi dari Ustazah hari ini. Silahkan kalian baca kembali modulnya atau baca kembali materi webinar yang Ustazah share di grup. Atau kalian bisa juga memutar kembali video ini sampai kalian benar-benar memahami materi yang Ustazah sampaikan. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang akan Ustazah share di grup. Tetap semangat belajar dan beribadah di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.